perkenalkan nama saya Egidina Aulia. Saya seorang mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan sistem pendidikan di negara maju dan di Indonesia. Sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Nah, dalam sistem pendidikan ini ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan masih banyak lagi. Kebiasaan di sistem pendidikan negara maju dan berkembang tentunya memiliki perbedaan dalam mengatur sistem pendidikannya. Namun secara umum, sistem pendidikan ini memiliki tantangan yang hampir sama. Pertama, siswa yang berasal dari kelas menengah ke bawah cenderung mengalami ketidaksetaraan pendidikan. Nah, hal ini karena akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas itu sangat terbatas, kurang atau bahkan tidak adanya dukungan dari orang tua. Kemudian minimnya ketersediaan informasi sehingga memperkecil peluang siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kedua, keberagaman latar belakang siswa. Hal ini mengharuskan sistem pendidikan untuk menyediakan keadilan dalam pendidikan tanpa memandang perbedaan suku, budaya, atau latar belakang. Lalu bagaimana mengembangkan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa yang beragam? Ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi negara maju maupun bagi negara berkembang. Lalu yang ketiga, tantangannya adalah kondisi dan pendekatan pengajaran. Kesamaan masalah ini hampir dimiliki oleh semua guru, yaitu menyusun strategi pengajaran, pembentukan kelas, dan membangun hubungan yang baik antara guru dengan siswanya. Dalam memajukan suatu pendidikan, negara perlu membandingkan pendidikan dengan negara lain yang bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaannya, kelebihan maupun kekurangannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Melalui studi komparasi ini, kita dapat menggambarkan perencanaan sistem pendidikan yang akan diadaptasi. Untuk itu diperlukan perbandingan guna meningkatkan kualitas sistem pendidikan serta berkontribusi kepada pemerintah dalam mempertimbangkan dan mengambil kebijakan untuk meningkatkan sistem pendidikan di negaranya. Untuk membandingkan sistem pendidikan satu negara dengan negara lainnya, diperlukan satu penilaian yang bersifat objektif. Penilaian internasional yang saat ini Indonesia ikuti adalah PISA atau Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 10 negara di seluruh dunia. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun, yaitu antara kelas 9 SMP atau kelas 10 SMA, dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak menempuh tes dalam mata pelajaran utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Karena siswa yang dinilai ini berumur 15 tahun, maka bisa disimpulkan bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Disebabkan kualitas murid itu belum sepadan dengan siswa di internasional, maka perlu adanya pemerataan atau peningkatan kualitas siswa menengah pertama agar setara dengan siswa sekolah menengah pertama di negara maju. Hasil PISA tahun 2022 ini memperlihatkan Indonesia berada di ranking 69 yang berwarna merah bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Kemudian ranking teratas yang berwarna hijau ditempati oleh negara-negara maju, misalnya Jepang yang berada di urutan keempat dari atas. Selanjutnya, kita akan membandingkan sistem pendidikan di negara maju, yaitu Jepang dengan Indonesia. Mengapa memilih Jepang ya? Ya, karena Jepang memiliki persamaan dengan negara Indonesia dalam hal bentuk negara, yaitu kepulauan, di mana perbandingan antara luas negara dengan jumlah penduduk di Jepang yaitu 1:343 dan di Indonesia adalah 1:131. Lalu mengapa indikator yang digunakan adalah bentuk negara kepulauan?
Karena bentuk negara kepulauan membuat keberagaman karakteristik siswa menjadi pertimbangan pemerintah saat menentukan kurikulum. Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan dalam hal keberagaman karakteristik siswanya dan sulitnya pemerintah untuk mengontrol sistem pendidikan karena bentuk negaranya adalah kepulauan. Tetapi, mengapa Jepang bisa memiliki kualitas lulusan dan kemampuan akademik siswanya? Hal ini dalam matematika, literasi, dan sains itu mereka mumpuni, yaitu berada di ranking 4 dari 81 negara, sedangkan Indonesia berada pada ranking 69. Adanya kesamaan bentuk negara dan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah yang mendekati sama, maka Indonesia memiliki peluang untuk bisa memiliki kualitas pendidikan yang sama dengan Jepang. Selanjutnya kita akan membahas sistem pendidikan. Sistem pendidikan sendiri terdiri dari 3 unsur, ada input atau masukan yaitu peserta didik, proses usaha yaitu pendidik, dan output yaitu luaran. Hal ini berarti lulusan pendidikan itu sendiri. Dalam membedakan sistem pendidikan, kita akan melihat dari 3 hal, yaitu dari peserta didik, pendidik, dan penyelenggara pendidikan itu sendiri, yaitu pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemendikti. Pembahasan pertama dalam membedakan sistem pendidikan adalah manajemen dan otoritas. Manajemen dan otoritas sistem pendidikan di Jepang itu berbasis sentralisasi. Dengan beberapa poin sudah desentralisasi, yaitu adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan orang tua. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang tersentralisasi ini biasanya mengharuskan guru-guru untuk mengikuti kurikulum nasional yang telah merinci topik-topik yang harus diajarkan, tujuan pendidikan yang harus dicapai, juga materi-materi yang harus ditekankan di setiap mata pelajaran. Otoritas pendidikan negara Jepang dipegang oleh 3 lembaga pengelola, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Dengan sistem administrasi pendidikan dibangun atas 4 tingkatan, yaitu pertama, sistem administrasi pusat, kemudian sistem administrasi prefektural, provinsi dan kabupaten. Yang ketiga, ada sistem administrasi munisipal, yaitu kabupaten dan kecamatan, serta yang keempat ada sistem administrasi sekolah. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia? Otoritas dan manajemen sistem pendidikan yang digunakan di Indonesia adalah desentralisasi, tetapi sebagian besar masih sentralisasi. Sistem tersebut menyerahkan keputusan mengenai materi pelajaran kepada pemerintah daerah dan masing-masing institusi, atau dalam hal ini adalah gurunya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih detail, berdasarkan undang-undang tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan non-formal atau PAUD, serta pendidikan dasar SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian urusan pendidikan menengah atas SMA dan SMK dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Lalu apa ya implikasi terhadap literasi, matematika, dan sains yang dikuasai oleh siswa? Sistem sentralisasi akan menimbulkan banyak keseragaman, khususnya tentang fasilitas pendidikan seperti media pembelajaran. Skor literasi siswa masih rendah karena siswa tidak memiliki kebiasaan membaca. Membaca bukan hobi yang paling diminati, sehingga guru perlu menstimulasi dengan memotivasi mereka mengemukakan pendapat serta membaca buku. Hal ini membutuhkan keseragaman fasilitas pendidikan yang harus diberikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat di lapangan, banyak banget nih siswa di pedalaman yang belum memiliki bahan bacaan yang layak. Mungkin kita beranggapan bahwa kan sudah ada HP, bagaimana dengan adik-adik kita yang daerahnya tidak ada sinyal? Jangankan sinyal ya, di Indonesia masih ada loh daerah yang tidak memiliki saluran listrik. Listrik hanya menyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Bagaimana kebiasaan membaca bisa dibangun? Kedua, aspek anggaran. Jumlah anggaran pendidikan mencerminkan tingkat prioritas dan kemampuan ekonomi sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin maju sebuah negara dan semakin besar jumlah anggaran pendidikan,
maka prioritas dan kemampuan ekonomi negara tersebut juga semakin tinggi. Pengeluaran anggaran yang lebih banyak memungkinkan penerimaan siswa yang lebih banyak dan tingkat layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Pembiayaan pendidikan di Jepang dibagi antara pemerintah nasional, prefektur, dan kota yang masing-masing menyediakan bantuan untuk aktivitas pendidikan. Anggaran untuk pendidikan tersebut berasal dari pajak dan pendapatan lainnya. Besar anggaran pendidikan di Jepang adalah 31,6% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan anggaran inilah pendidik di Jepang mendapat gaji besar yaitu 20-30 juta per bulan, belum termasuk extra salary dan bonus. Di sisi lain, besar anggaran pendidikan di Indonesia adalah 20% dari APBN. Gaji pendidik diberikan berdasarkan gaji atau pangkat dengan kisaran 1,5 sampai 5 juta per bulan. Ini belum termasuk dengan tunjangan. Bahkan untuk guru honorer ada yang mendapatkan 300.000 per bulan. Mirisnya lagi, ada yang menggunakan sistem rapel. Sungguh miris ya. Menurut Ferguson dalam Alim Muhtadi tahun 2008, semakin tinggi gaji guru, maka semakin berkualitas hasil pendidikan. Guru dan dosen adalah orang yang profesional di bidangnya. Profesi guru merupakan profesi yang sangat dihormati dan dihargai di negara Jepang. Penghargaan tersebut terlihat dari peringkat gaji guru yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang menempatkan Jepang sebagai salah satu dari 10 negara dengan gaji guru tertinggi di dunia. Jenjang pendidikan secara garis besar di Jepang dibagi atas beberapa jenjang ya, yaitu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang merupakan pendidikan dasar yang ditempuh oleh anak berusia 6 hingga 15 tahun, yang merupakan usia wajib belajar di negara Jepang. Nah, secara rinci jenjang pendidikannya ada TK, ada SD disebut dengan Sogako, ada SMP disebut dengan Chogake, dan juga dilanjutkan ke high school atau ke technical college, kemudian ada jenjang universitas. Nah, di negara Jepang itu dari jenjang SD sampai SMP tidak dibeda-bedakan atau tidak ada kelas ya, tidak ada kelas yang membeda-bedakan atau tidak ada diskriminasi. Saat SMP kelas 3, siswa di Jepang sudah menetapkan atau memantapkan potensi atau minat bakatnya sehingga mereka lebih enjoy untuk memasuki SMA. Sistem pendidikan SMA di Jepang lebih fleksibel dari segi waktu dan juga pemilihan mata pelajaran yang disesuaikan dengan karir masa depan peserta didik. Begitu juga dengan sistem SKS yang dianut menjadikan peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab. Saat SMA terdapat beberapa jurusan seperti jurusan pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan perawatan. Juga ada jurusan umum atau akademisi. Semua jurusan tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara tersebut. Ketiga adalah kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional dengan memperhatikan pada tahap perkembangan para peserta didik serta kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta kesenian yang sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing satuan pendidikan. Ketersediaan kurikulum nasional itu ikut bertanggung jawab pada pencapaian tujuan pendidikan di negara Korea, Jepang, serta Amerika. Umumnya, kurikulum nasional ini direncanakan oleh para ahli di bidangnya sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya keseragaman kurikulum membuat pembelajaran menjadi lebih efisien. Guru hanya terfokus pada pengkondisian kelas, siswa dan kapasitas dirinya karena materi dan asesmen sudah dirancang oleh pusat. Indonesia belum memiliki sistem pendidikan yang berkualitas karena kurikulum dan kebijakan pendidikan yang digunakan cenderung tentatif dan tidak konsisten. Fakta seringnya perubahan kurikulum yang dikelola oleh Kemenristek-Dikti dari waktu ke waktu memunculkan sebuah statement publik, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum.
Organisasi kurikulum terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terintegrasi. 10 mata pelajaran yakni pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, TIK, teknologi informasi dan komunikasi adalah mata pelajaran yang terdapat di SMP. Nah, terdapat pengulangan mata pelajaran tertentu dalam satu minggunya. Lalu bagaimana ya kurikulum di Jepang? Terlihat bahwa kurikulum negara Jepang ini lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter dan estetika. Pendidikan moral yang diberikan di sekolah Jepang semua sama dan seragam yang berdasarkan pada Gakusu Shido Yoryo, yaitu garis besar panduan belajar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan. Selain itu, pendidikan moral yang diberikan tercermin dalam berbagai kegiatan siswa di dalam sekolah yang banyak memberikan nilai positif bagi perkembangan intelijensia dan kepribadian anak. Kurikulum SMP meliputi pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahteraan keluarga, dan homemaking. Semua pelajaran tersebut diberikan pada hari-hari yang berbeda dalam seminggu tanpa ada pengulangan mata pelajaran yang sama dalam seminggu itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wajib belajar dan jenjang pendidikan. Ya, negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan negaranya termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang bermutu dalam proses belajar mengajar. Indonesia memberikan pendanaan secara gratis pada jenjang pendidikan wajib, yaitu wajib belajar untuk siswa berusia 6-18 tahun, yaitu siswa SD sampai SMA, dengan jenjang pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA, kemudian dilanjutkan dengan perguruan tinggi. Nah, Indonesia ini mengembangkan klasifikasi kelas, yaitu ada kelas reguler, kelas anak pintar, kelas anak lamban, kelas bahasa Indonesia, dan kelas bilingual. Ada juga klasifikasi sekolah seperti sekolah nasional, sekolah unggul, sekolah internasional, dan masih banyak lagi. Kalau di Jepang bagaimana ya? Di Jepang, wajib belajar dimulai dari usia 6 tahun hingga 15 tahun. Setiap keluarga yang memiliki anak pada rentang tersebut akan diberikan pemberitahuan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar. Jenjang pendidikan secara garis besar di Jepang itu dibagi atas pendidikan jenjang yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, yang merupakan pendidikan dasar yang ditempuh oleh anak berusia 6 hingga 15 tahun dan merupakan usia wajib belajar di negara Jepang. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai diversifikasi kelas dan pendekatan pembelajaran. Sistem pembelajaran di Indonesia ini masih mengutamakan pendekatan behavioristik dengan metode stimulus dan respon yang menempatkan siswa sebagai individu yang pasif. Indonesia menggunakan metode ceramah, dengan kata lain, siswa sedikit diberi ruang untuk bertanya. Lalu, Jepang bagaimana? Nah, sistem pembelajaran di Jepang yang mendominasi adalah kolaborasi, kemudian berbasis masalah atau problem-based learning, serta memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nilai raport dan nilai ujian itu tidak terlalu penting. Selanjutnya adalah jam belajar dan fasilitas sekolah. Indonesia mempunyai hari sekolah yang sangat panjang, yaitu 220 hari dalam setahun. Jam sekolahnya adalah dari pukul 7 sampai 15.15. Kalau terlambat, hukumannya apa? Di Indonesia, siswa itu diberi hukuman seperti berdiri di tiang bendera, mencabut rumput, dan lain-lain. Kalau di Jepang, sekolah itu dimulai dari bulan April hingga bulan Maret yang terbagi menjadi 3 semester dengan masa libur musim panas selama 5 minggu, musim dingin dan musim semi liburnya itu selama 2 minggu. Indonesia beranggapan bahwa semakin banyak anak ke sekolah akan semakin pintar. Nah, di Jepang, meskipun dalam masa liburan siswa tidak bisa rebahan, pendidik memberikan banyak pekerjaan rumah. Selama musim liburan, siswa dihimbau untuk menekuni dan mengeksplorasi ketertarikan serta minat mereka sendiri.
Kalau jam masuknya gimana? Kalau jam masuk sekolah di Jepang itu dimulai dari pukul 8 sampai jam 15.00. Kalau terlambat bagaimana? Nah, apabila ada siswa datang terlambat, maka akan dimintakan surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fasilitas sekolah. Di Indonesia, dari SD, SMP, SMA itu diwajibkan memakai seragam. Kemudian mereka biasanya itu membawa makanan sendiri ya, atau beli di kantin. Kemudian piket hanya di kelas dan dilakukan pada pagi hari. Media untuk belajar itu biasanya mereka di kelas. Nah, kalau melihat di Jepang nih, di Jepang itu tidak hanya di kelas, tetapi terdapat banyak open space atau ruang terbuka untuk berdiskusi dan terkadang tidak ada batas antara kelas dan koridor. Nah, kalau kewajiban penggunaan seragam itu dimulai sejak SMP. Nah, di sekolah itu tidak disediakan petugas kebersihan. Masing-masing kelas itu piket setelah pulang sekolah atau jam 3 sore. Selanjutnya adalah asesmen atau sistem penilaian. Pendidikan di Indonesia menggunakan penilaian di sekolah meliputi ulangan harian, ujian mid semester, dan akhir semester. Juga ada ujian nasional ya. Nah, di Jepang tidak ada ujian naik kelas. Semua anak naik kelas dan di akhir SD dan SMP tidak ada ujian kelulusan. Siswa bebas masuk SMP dan untuk masuk SMA itu baru ada ujian yang sangat sulit. Ujian tersebut cukup sulit sehingga setiap calon siswa yang akan mengikuti ujian saringan masuk SMP disarankan untuk mengikuti bimbingan belajar di sebuah lembaga khusus seperti Juku atau Yobiko untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan siswa pada tes saringan masuk menuju jenjang SMA. Sebagian sekolah negeri memiliki sistem paralel dengan lembaga swasta dalam hal penyelenggaraan les privat bernama Juku ini untuk mempersiapkan ujian. Ujian nasional adalah ujian ketika masuk SMA. Selanjutnya adalah penyediaan pendidik oleh pemerintah. Di Indonesia, calon pendidik itu belajar di beberapa fakultas, di beberapa perguruan tinggi. Peningkatan profesionalitas dilakukan oleh sekolah atau masing-masing individu. Sedangkan di Jepang itu terdapat pendidikan tinggi yang khusus untuk mempersiapkan pendidik. Kemudian untuk meningkatkan profesionalitasnya, guru diadakan pelatihan atau training-training seperti pembuatan RPP dan juga model pembelajaran itu secara berkala. Guru di Jepang itu sangat loyal dan profesional, serta negara masyarakat itu sangat menghargai profesi guru. Di Indonesia terdapat fakultas pendidikan yang mempersiapkan guru untuk meningkatkan guru yang profesional. Pelatihan dan training dilakukan setelah mendapat posisi sebagai guru. Tetapi ya, profesi guru ini belum merupakan profesi yang terlalu dihargai oleh masyarakat. Nah, dari beberapa penjelasan tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu filsafat pendidikan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari bangsa Indonesia. Tetapi Jepang memiliki sistem pendidikan moral yang lebih unggul. Sebagai negara maju, Jepang memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa ditiru di Indonesia. Filsafat pendidikan Jepang berlandaskan pada ajaran Konfusianisme dan berbasis pada nilai-nilai yang luas dan kekal serta menanamkannya secara kokoh dan dalam yang kemudian dilestarikan melalui pendidikan. Peningkatan aspek kognitif dan psikomotor menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar setara dengan Jepang. Kedisiplinan dan etika yang dibangun sejak dini oleh sistem pendidikan Jepang membuat siswa memiliki kebiasaan literasi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Selain itu, penting adanya perbaikan kualitas dan kesejahteraan pendidik atau guru sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan efektif. Tercukupinya semua kebutuhan guru menyebabkan guru lebih fokus pada 4 kompetensi wajib yang dimilikinya. Hal ini menguntungkan institusi pendidikan karena peserta didiknya mendapatkan pengajaran yang profesional. Namun, dampak yang akan didapatkan lebih luas adalah peningkatan skor PISA Indonesia. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.